Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Rotul Jannah, NIM 932100320, akan menyampaikan sedikit materi tentang pengertian iman dan unsur-unsur keimanan. Yang pertama, pengertian iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab amana, yu'minu, imanan, yang berarti percaya. Kata iman dalam Al-Quran memiliki dua pengertian dasar, yaitu yang pertama, iman dengan pengertian membenarkan, yaitu membenarkan berita yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, iman dengan pengertian amal, yaitu melakukan segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum yang telah digariskan oleh syara. Yang kedua, unsur-unsur keimanan. Unsur-unsur keimanan atau yang biasa disebut rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, yaitu percaya dan meyakini bahwa Allah itu benar adanya karena zatnya sendiri al-wujud li zati. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah meyakini adanya malaikat sebagai hamba Allah yang selalu tunduk dan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah adalah membenarkan secara pasti kalam khusus Allah yang diturunkan atau diwahyukan kepada Rasul pilihannya. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah ialah percaya bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Yang kelima, iman kepada hari akhir ialah mempercayai bahwa hari kiamat itu benar adanya. Yang keenam, iman kepada takdir, qada dan qadar Allah. Iman kepada qada dan qadar adalah percaya bahwa segala hak, keputusan, dan perintah Allah yang berlaku pada makhluknya, termasuk kita sebagai manusia, tidak terlepas atau selalu berlandaskan pada kadar atau ukuran tertentu, aturan, dan kekuasaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Wulandari Effendi dengan nomor induk mahasiswa 932101420 akan menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri orang yang beriman dan hal-hal yang merusak keimanan. Yang pertama, ciri-ciri orang yang beriman. Apabila mendengarkan sebutan Allah, hati mereka merasa gemetar takut karenanya. Apabila kita mendengarkan bacaan la ilaha illallah, hati kita gemetar takut ingat kepada Allah, maka kita termasuk ciri-ciri orang yang beriman. Untuk yang kedua, apabila mendengarkan bacaan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka karenanya. Yang ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah. Yang keempat, mendirikan sholat dan berseru kepada orang lain untuk ikut juga melaksanakannya. Di sini kita sebagai orang muslim wajib melaksanakan sholat 5 waktu. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mau melaksanakan sholat, maka sama halnya dengan mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sama halnya dengan merobohkan agama. Untuk yang terakhir, senantiasa bersabar terhadap apa yang menimpa mereka. Apabila kita mendapatkan ujian yang sangat besar, kita harus melewatinya dengan sabar. Selanjutnya, hal-hal yang merusak keimanan. Yang pertama, syirik. Segala keyakinan dan amalan yang semestinya hanya untuk Allah akan tetapi dilakukan untuk selain Allah, itu yang dinamakan dengan syirik. Yang kedua, melakukan sihir. Sihir yaitu perbuatan yang menggunakan mantra atau guna-guna dengan tujuan tertentu yang tidak baik. Yang ketiga, memakan harta riba. Harta riba yang dimaksud di sini yaitu melebihkan jumlah pinjaman saat pengambilan berdasarkan persentase pengembalian, berdasarkan persentase tertentu dari pinjaman
toko yang dipinjamkan kepada peminjam. Yang terakhir, membunuh. Membunuh merupakan hal-hal yang merusak keimanan. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Amalia. Saya Amalia Hareri dengan NIM 932102420. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang keutamaan dan pahala iman. Dengan iman, manusia akan memperoleh martabat yang tinggi dan tingkatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya akan memperoleh pahala yang besar. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 179 yang memiliki arti, karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka bagimu pahala yang besar. Berdasarkan ayat tersebut, maka jelaslah bahwa dengan keimanan seseorang akan memperoleh pahala yang besar. Di dalam Al-Quran menjanjikan dengan tegas kepada orang-orang yang benar-benar beriman, baik laki-laki maupun perempuan, akan diberi pahala berupa surga, yaitu tempat di alam akhirat kelak yang penuh dengan segala macam ketenangan, kesejahteraan, dan kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.